Selesai sudah keterlibatan Budiari dalam judul semakin jelas, ternyata malah Budiari yang minta kepada para bos judul karena situs lawannya sudah diblokir. Masih mau nyangka gimana Pak, semua ada dalam BAP. Bahkan Islah Bahrawi sebut dia tikus god. Karena lumayan kan, disetorkan pakai bungkus kopi aja 500 juta dalam satu waktu. Dan dia minta loh. Diulang. Budiari minta. Budiari yang minta. Itu terbukti ada di chat WA-nya. Kepada Tony. Ini mana Cen-Cen nih? List yang dikasih ke saya udah diblokir, kok malah nggak ada terima kasihnya gitu. Berbuat kejahatan itu kan disertai dengan niat. Dia tahu bahwa yang dia lakukan itu adalah kejahatan. Ya menurut saya sih kalau ada seorang yang berbuat kejahatan tapi kemudian teman-temannya udah mengakui bahwa dia terlibat dalam kejahatannya tapi dia menyangkal semua itu, denial itu, yang menurut saya tikus got aja gitu. Seorang penjahat besar yang menjadi legend atau yang living legend hari ini, itu semua penjahat itu ketika dia ketangkap dia mengakui kejahatannya. Itu baru top. Gotti, Gambino, Cosa Nostra semua mengakui ketika tertangkap. Anda nih menganggap Budiari ini cemen ya? Ya menurut saya cemen. Menurut saya cemen. Jadi ada pertemuan di mana di rumah Pak Menteri dan satu lagi ada pertemuan di kafe Jakarta Selatan. Ada anak itu, ada Pak Menteri juga. Dan disitulah bilang bahwa Pak Menteri tahu berkaitan tentang persentase tadi Bang. Ada 50, ada 30, ada 20. Anak ini diberikan 20. Jadi ya patut diduga bahwa Pak Menteri tahu. Diduga keras tahu karena ada pertemuan tadi. Karena ada yang bagian nerima uang, ada bagian yang mendistribusikan uang. Siapa yang bilang Pak Menteri yang tidak terlihat? Hanya Zulkarnain karena CS. Sohib, lu pasang badan. Nanti kalau apa-apa kita backup, kira-kira gitu. Bahkan boleh disuarakan dalam pengadilan bahwa ada keterlibatan Pak Menteri. Jadi menurut Anda ya, Budiari menerima duit korupsi itu di rumah dinas? Ya. Iya. Silakan. Loh, Kenapa nggak mau dikorek? Gue mau korek, gue takut. Ya dia memang yang nganterin duit itu ada namanya Cen-Cen, ada namanya Tony, ada namanya Budi Setiadi, diantarkan ke rumah dinasnya di Widya Chandra. Ditaruh di rumah dinas, ya. Berani banget di rumah berani dinas. Banget, makanya menurut saya terlalu berani. Atau terlalu teledor gitu. Jadi Tony, Cen-Cen, dan Budi Setiadi ini datang ke sana niatannya untuk membangun konsorsium judol ke rumahnya Budiari. Nah, ketika itu juga, tapi ini Budiari pada akhirnya tidak setuju mungkin karena akhirnya Cen-Cen hilang nih. Nah, kemudian dia menyerahkan flash disk kepada Budiari, ini tolong diblokir nih situs-situs judol ini. Kenapa dia mau blokir kira-kira? Karena dia mau bikin satu. Nah, dia kompetitornya ya, dia mau untuk dibunuh. Paham. Pembunuhan inilah yang udah diblokir, terjadi, sukses. BA tanya, ini mana Cen-Cen kok nggak ada makasihnya gitu? Karena yang ini udah selesai dihapus. Yes. Yang ini diselamatkan. Yes. Lalu Tony dan Cen-Cen datang lagi. Bawa bungkus kopi itu. Menurut pengakuan mereka isinya 500 juta. Dan setelah itu, Cen-Cen hilang. Gini, kenapa yakin banget Anda nih yakin banget Budiari terlibat kan? Iya kan? Karena bukan hanya satu BAP yang menyebut nama dia. Ada 7 atau 9 BAP kalau tidak salah yang menyebut nama dia. Luar biasa. Ada dua nih, Anda mau hidup ya saya buka, Anda mau mati usaha Anda saya tutup. Oke. Salah satunya pada waktu itu adalah judi online. Kita tahu Bang, pasar di Indonesia cukup besar. Mulai dari ibu-ibu, tukang ojol, segala macam. Kalau 10.000 aja pemain, tapi ada jutaan bagaimana? Ini kan yang mau direbutkan oleh segmen pasar karena memang bisnis untuk untungan, membuat masyarakat jadi malas, mencari jalan pintas dan segala macam. Negara hadir. Harapannya adalah bisa memberantas, tapi kan tidak semudah itu. Ada tawaran-tawaran. Akhirnya kita lihat, pada Oktober 2023 setelah dia dilantik, 3 bulan setelah itu dia panggil kawannya yang namanya tadi yang abang sebutkan, Zulkarnain ini. Ini tidak terungkap dari para tersangka yang diseret oleh polisi. Ini kan tidak akan keluar kata-kata cerita ini, kronologi ini kan tidak akan keluar. Dan itu semua sudah tersaji di persidangan. Kenapa baru sekarang? Ya karena sudah P21 mungkin. Ya maksudnya kenapa baru sekarang dibongkar? Ya kan setelah sudah disidang. Kalau sebelum itu kan menyalahi aturan dong. Masih proses sidik oleh kepolisian. Berarti terus dari dibuka. waktu itu udah dicak nih orang? Ya kalau saya pribadi, saya udah dengar-dengar dari teman-teman di kepolisian.
Tapi saya kan nggak berani ngomong. Waktu itu saya di podcast lain saya udah bicara. Tapi semua saya lindungi dalam koridor hukum. Soal teknis BAP-nya semua tidak saya bongkar. Tapi hari ini kan sudah tersaji di sidang. Dan bahkan udah ada yang teriak, dia dapat 50% dan sebagainya. Awalnya ada Budiman sama Ana tersangkanya. Ditangkap, dari pengakuan mereka lah muncul, saya nyetor ke Kominfo. Dari situlah kemudian following the river gitu ya. Nah, ini polisi mulai menemukan ini semua sosok-sosok, ada Denden Nafiluddin, ada Tony, ada Cen, ada Adi Kiswanto dan seterusnya, banyak sekali itu yang kemudian mengarah ke satu orang. Nah, setelah ditangkap 11 orang, semua langsung mengakui end up-nya ke satu orang ini. Diperjelaslah oleh mereka cerita-ceritanya. Loh, kenapa ini kok ada kelompok tim satelit segala macam? Oh, begini Pak, deng. Jelas semua. Sampai di pernyataan pun ada kan? Oh iyalah, pasti BAP kan. BAP, oke. Pengakuan beliau-beliau lah yang tahu. Bang bisa bayangkan itu kalau rata-rata 10 hari 8,5 juta, ya mungkin hampir 360 atau ratusan M lah. Karena ini kan bisa kita lihat dari alat itu bekerja, dia kenal oleh Pak Jul, dia kenal dengan tadi katakanlah Adi Kiswanto gitu kan, yang tamat SMA tadi sejak Oktober, dan perkara ini baru berakhir Oktober 2024. Adi Kiswanto ini anak muda ya, jago ya. Jadi mulainya Oktober 2023 mereka mulai beraktivitas, dan ketangkapnya itu kan mulai dari Oktober 2024 Bang, setahun. Yaitu waktu slot Sultan menang, ketangkap. Slot Sultan menang inilah yang bilang bahwa kami juga ada kerjasama sama Komdiji. Apakah Polri melindungi ketika itu? Saya kira enggak. Toh buktinya semua BAP itu dilepas ke pengadilan ya. Iya. Dan nama dia disebut juga di sidang. Iya, dan masuk ke masyarakat. Iya, dan sekarang di tangan kejaksaan. Dan artinya ketika sudah ada di masyarakat dan di tangan kejaksaan dan itu udah keluar, nggak bisa berkutik kemana-mana, masyarakat udah pada tahu. Iya, dan tinggal kejaksaan sekarang. Islah Bahrawi yakin Budiari terlibat judol. Isu yang menyeret mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budiari Setiadi dalam kasus judi online terus bergulir. Menurut Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia, Islah Bahrawi mengaku para tersangka dalam kasus ini dapat menjadi dasar dugaan keterlibatan Budiari. Islah Bahrawi dalam kejahatan seperti judi online tidak mungkin hanya melibatkan satu pelaku tunggal. Dugaan keterlibatan Budiari tentu sangat kuat di dalam pusaran kasus ini. Dalam dakwaan yang dibacakan oleh jaksa, Budiari disebut pada konteks keterlibatan 4 terdakwa utama Zulkarnain Apriliantoni, Adi Kusmanto, Alwin Jabarti Kemas, dan Muhrijan alias Agus. Dari praktek itu mereka diduga menerima total setoran senilai 15,3 miliar sebagai imbalan untuk membuka blokir dan menjaga keberlangsungan sejumlah situs judol agar tidak ditutup. Uang setoran kemudian dibagikan sebagai komisi kepada pihak-pihak terlibat termasuk nama Budiari yang diduga menerima fee hingga 50%. Islah lantas menegaskan bahwa judi online merupakan kejahatan luar biasa yang memicu kemunculnya tindak pidana lain. Jika benar Budiari terlibat, kata dia, maka telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan.